Halo teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kembali dengan saya Ramlan Sihombing alias Bung Medan dari Amazon. Ya teman-teman, saat ini saya berada di Amazon, di salah satu kota kecil namanya Umaita. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 6 tahun. Saya seorang imam misionaris SPD dari Indonesia. Selama kurang lebih 6 tahun bekerja di sini, saya juga bekerja mendampingi orang-orang India. Dan itulah yang ingin saya seringkan, saya bagikan kepada Anda semua tentang orang India. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Indian itu atau suku pedalaman Amazon itu terdiri dari banyak suku. Lebih dari 100 suku dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, karakter yang berbeda. Tetapi saya selama kurang lebih 6 tahun ini mendampingi 4 suku Indian saja. Ya, 4 suku Indian saja. Mereka hidup di hutan Amazon di sepanjang jalan Trans Amazon. Ya teman-teman, perlu juga saya informasikan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke kampung Indian, harus ada izinnya. Ya, harus ada izinnya. Selain itu, tidak semua juga orang bisa mengambil foto atau menulis tentang orang-orang Indian. Ya, harus ada izinnya juga. Sehingga pada kesempatan ini juga saya tidak menampilkan foto karena memang tidak diizinkan, tetapi saya bisa berbagi pengalaman, berbagi kisah tentang mereka kepada Anda semua. Ya teman-teman, 4 suku yang saya dampingi itu, yang pertama suku Jiawi, kedua suku Yuma, ketiga Parentingting, dan keempat Tanyaring. Ya, mereka ini sekali lagi hidup di hutan Amazon di sepanjang jalan Trans Amazon. Saya selalu hidup bersama dengan mereka, ya, bermain bersama mereka, berdoa bersama mereka, memancing bersama mereka, berburu juga bersama mereka. Artinya saya hidup di tengah-tengah mereka. Karena itulah saya berani bercerita kepada Anda tentang kehidupan mereka. Tetapi ada hal yang menarik, saudara-saudari yang terkasih, bahwa suku-suku Indian ini sekarang mereka sudah berbahasa Portugis. Ya, sudah banyak mereka yang tidak tahu lagi bahasanya sendiri, bahasa aslinya, bahasa ibu mereka. Sehingga saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Portugis. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, suku Jiawi. Suku ini sekarang hanya tinggal 115 orang. 115 orang. Karena banyak yang meninggal. Meninggal karena penyakit, juga meninggal karena perang. Perang dengan di antara orang Indian itu yang dihadapi orang-orang Indian itu ada 2. Pertama, perang antar suku Indian yang satu dengan suku Indian yang lain, atau juga perang dengan orang-orang kulit putih yang berusaha mengambil hak tanah mereka. Ya, kita tahu bahwa orang Indian itu hidup dari hutan ke hutan, tidak ada batas, tidak ada tanah atau sertifikat tanah. Sehingga kalau mereka tinggal di sana dan ada orang yang melihat tanah mereka itu baik untuk ditanami atau untuk usaha, ada orang-orang kulit putih yang berusaha mengusir mereka dari sana, dan di sanalah terjadi perang. Ya, suku Jiawi ini sekarang tinggal 115 orang. Mereka sekarang saat ini sudah dikasih pemerintah tanah di tengah hutan. Tetapi sudah dipatok. Ya, yang 115 orang ini hanya hidup di sekitar tempat itu dan tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar artinya tidak boleh pindah
atau keluar dari kampung itu, dari hutan itu. Kalau mereka keluar dari hutan itu, maka mereka akan kehilangan hak tanahnya. Lalu mereka hidup dari mana? Mereka hidup dari mencari buah-buahan di hutan, memancing, dan mereka juga sudah mulai bertanam. Yang mereka tanam itu singkong, lalu mereka buat itu tepung yang disebut farinya. Farinya inilah menjadi kebutuhan pokok mereka. Mereka makan dengan sup ikan. Ya, jadi mereka sudah mulai hidup modern. Arti hidup modern sudah mencari makan, bekerja, mengolahnya, memasaknya, lalu memakannya. Dan pemerintah juga sudah menyediakan dokter untuk mereka. Ya, sekali sebulan dokter datang ke kampung itu memeriksa kesehatan mereka. Karena secara umum orang-orang India ini belum diterima oleh orang-orang kulit putih. Jadi sekolahnya dipisahkan, rumah sakitnya dipisahkan. Sehingga dokter khusus datang ke sana untuk memeriksa kesehatan mereka. Demikian juga dengan guru-guru. Ada guru khusus yang datang ke kampung Indian untuk mendidik anak-anak mereka. Walaupun persentase kehadiran guru itu sangat sedikit, sangat minim. Ya. Lalu sekarang suku Juma. Juma ini yang paling sedih karena mereka sekarang hanya tinggal 16 orang saja. 16 orang saja. Ya, karena mereka hidup di Trans Amazon, ketika jalan Trans Amazon itu dibuka, sering terjadi perang. Dan mereka termasuk suku yang paling lemah, sehingga mereka banyak yang terbunuh. Dan sekarang mereka hanya tinggal 16 orang. Sehingga mereka selalu berusaha untuk menikah di antara mereka supaya suku mereka bertambah. Ya, entah saudari dengan saudari, entah ponakan dengan omnya. Jadi antara mereka saling menikah supaya bisa meningkatkan jumlah suku mereka. Tetapi tidak bisa juga karena memang kita tahu bahwa pernikahan saudara itu sangat riskan dengan penyakit dan banyak juga yang meninggal. Selanjutnya suku Parintinting. Nah, suku Parintinting ini jumlahnya masih lumayan, mereka ada 406 orang. 406 orang. Dan suku Parintinting ini sangat religius, ya. Mereka sudah dibaptis menjadi Katolik, ya. Mereka rajin berdoa. Mereka sudah tahu bagaimana menjaga hidup mereka, menjaga rumah tangga mereka. Mereka sudah bercocok tanam, mereka sudah mengolah makanan dengan baik. Dan mereka hidup dari pesta budaya mereka, bertani, memancing, dan juga mencari buah-buah di hutan. Karena hutan Amazon itu masih banyak menghasilkan buah yang bisa dimakan dan dijual. Misalnya ada namanya buah asai, ada namanya kastanya, ada namanya tukumba, ada pupunya, dan banyak buah di Amazon itu yang bisa mereka petik dan mereka makan atau mereka jual. Dan yang terakhir itu suku Tanyarin. Suku Tanyarin ini juga sudah memeluk agama, tapi campuran, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ya. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Artinya mereka sudah mulai membuka diri untuk mengenal budaya atau agama yang dihidupi oleh orang-orang kulit putih. Ya, kalau dikatakan orang kulit putih hanya mau membedakan yang orang India dan bukan orang India. Ya. Dan jumlah mereka sekarang lumayan banyak juga, ada 973 orang. 973 orang. Orang Tanyarin ini mereka hidup juga dari pesta budaya. Jadi mereka merayakan pesta budaya mereka. Lalu mereka mengundang orang-orang dari luar. Dan mereka di sana menjual karya-karya tangan mereka. Seperti ini bisa mereka jual. Ini terbuat dari benang. Ini dari biji dari satu buah yang namanya tukuma. Ya, ini sangat mahal sekali karena
Sulit sekali membuatnya ini. Kalau yang saya pakai ini, ya ini terbuat dari bulu burung. Jadi mereka jual, di sanalah mereka mendapat uang. Teman-teman, ada perlakuan yang berbeda yang dibuat oleh pemerintah kepada orang-orang Indian ini dengan orang-orang kulit putih. Jadi pemerintah menyediakan tanah untuk mereka. Ada batasnya. Tetapi mereka, orang Indian ini tidak boleh keluar dari sana sekali lagi. Kalau keluar mereka kehilangan tanah mereka. Karena mereka tidak mau kehilangan tanah mereka, akhirnya mereka tinggal di sana. Ya, mereka tinggal di sana dan hidup mereka ya begitu-begitu saja. Jadi seolah-olah dikondisikan supaya mereka jangan berkembang. Tetapi ada juga 1-2 orang yang sudah mulai berani menghadapi tantangan. Mereka keluar dari kampung mereka, lalu berusaha untuk mencari pekerjaan, dan mereka bisa berhasil juga. Dan ada juga mereka yang sudah hidup di kota. Ya, hidup sekota, bahkan ada yang sudah kawin campur antara orang India dengan kulit putih. Ya, 1-2 orang itu selalu ada yang berani keluar dari kampung mereka biar kehilangan hak tanah mereka, tetapi mereka percaya diri. Karena itu tadi sudah mau belajar, sudah mau beriman, artinya pikirannya sudah terbuka dan mereka mau menghadapi tantangan. Hal yang menarik lagi dari orang-orang India ini, saudara-saudara terkasih, orang-orang India ini awalnya sangat takut dengan kehidupan malam. Maksudnya begini, orang India itu lahir di hutan, berkembang di hutan, dan tinggal di hutan. Tetapi di malam hari mereka sangat takut keluar dari rumah. Sehingga mereka kalau mau berburu itu menghitung hari dulu. Menghitung hari, menghitung jam, lalu mereka bersama-sama. Dan paling lama mereka di hutan itu 3 hari atau 3 malam. Jadi mereka pergi bersama-sama, selama 3 hari itu dapat atau tidak dapat pulang. Tetapi sebelum 3 hari mereka tidak pulang. Ya, itu sesuai dengan hitungan dalam kebiasaan adat mereka. Karena dihitung di tempat itu bahwa tidak ada roh jahat yang akan mengganggu mereka, dan itu juga binatang bisa keluar pada saat itu. Dan memang selalu membawa hasil buruan. Tetapi kalau memancing tidak, kalau memancing bisa kapan saja, ya, bisa kapan saja. Dan uniknya itu, kalau orang India itu memancing, mereka sudah mulai main hitung-hitungan. Bagaimana main hitung-hitungan? Walaupun ikan banyak, mereka tidak mau mengambil sebanyak-banyaknya hanya sekali pancing. Jadi mereka sudah menghitung berapa orang yang akan makan, lalu berapa hari. Jadi mereka ambil secukupnya saja. Karena mereka tidak mau ikan itu dibuang. Karena itu tadi sudah mulai mengerti, sudah mulai belajar bahwa alamlah yang menghidupi mereka. Ini sangat menarik, ya. Jadi orang-orang Indian ini banyak mengajari kita hal-hal yang selama ini tidak kita pikirkan. Karena orang-orang kulit putih, orang di luar mereka, kalau memancing ambil sebanyak-banyaknya. Ya, ambil sebanyak-banyaknya. Mau kecil mau besar mereka ambil. Kalau mereka tidak, mereka cukup mengambil kebutuhan mereka sehari-hari. Karena mereka bilang, Allah memberikan kita makan, maka kita harus jaga. Dan memang benar, tidak semua orang Indian itu yang suka merusak alam. Mereka justru menjaga alam. Yang merusak alam justru orang-orang kulit putih itu. Mereka tebangi hutan, mereka bakar hutan hanya untuk bisa mengambil hasil tanah hutan. Karena di hutan Amazon banyak emas, banyak pohon-pohon yang bagus, dan bisa juga dijadikan menjadi lahan peternakan. Ya, begitu teman-teman, sedikit sharing dari saya, Bung Medan.
Semoga sharing ini bisa membantu karena banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari orang-orang lain tentang Amazon. Tetapi ini sumber langsung karena saya hidup bersama mereka setiap hari. Oke teman-teman, salam dari Bung Medan. Semoga membantu. Horas, horas, horas. Ciao, ciao, ciao. Obrigado.